Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107. Terdiri dari 7 ayat, tergolong surat Makkiyah. Kata Al-Ma'un diambil dari ayat ke-7. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Sebagai bagian dari firman Allah, turunnya surat Al-Ma'un tentu memiliki sebab serta hikmah yang bisa dijadikan pengingat bagi kaum muslimin. Asbabun nuzul surat Al-Ma'un bermula dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Mundir, di mana pada waktu itu ada banyak orang-orang munafik yang suka memamerkan sholatnya. Namun pada saat sendirian mereka meninggalkan ibadah sholat. Mereka juga sering menghardik anak yatim dan enggan membantu para fakir miskin. Dengan adanya hal tersebut, maka Allah menurunkan surat Al-Ma'un sebagai penjelas bahwa sifat-sifat buruk tersebut adalah ciri-ciri golongan orang yang mendustakan agama. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah mampu membaca dan melafalkan surat Al-Ma'un, memahami arti dan isi kandungan surat Al-Ma'un, menjelaskan surat Al-Ma'un, menghafal surat Al-Ma'un. Firman Allah surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Isi kandungan surat Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Mereka mengaku sebagai muslim, akan tetapi sering meninggalkan aturan-aturan agama Islam. Walaupun mereka sudah terlihat rajin beribadah, bahkan sudah pergi berhaji, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka sombong, kikir, pelit, dan tidak mau bersedekah kepada fakir miskin. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama: yang pertama, suka menghardik anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya ketika belum dewasa, sedangkan jika yang meninggal ibunya disebut piatu. Rasulullah SAW bersabda, tidak lagi disebut yatim anak yang sudah bermimpi atau balik. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan bahwa disebut yatim jika anak tersebut belum balik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Quran Surat Al-Baqarah. Al-Quran secara tegas menjelaskan bahwa anak yatim adalah anak yang harus dikasihi dan diperhatikan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin adalah rumah yang menampung anak yatim tetapi diperlakukan dengan buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lantas, bagaimana hukumnya bagi orang yang menghardik anak yatim? Menghardik anak yatim seperti orang yang membentak, memarahi, menindas, menjelek-jelekan, membenci, bahkan tidak memberi makan anak yatim. Jadi, menurut surat Al-Ma'un, menghardik anak yatim adalah orang yang mendustakan agama dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam menyayangi anak yatim, di antaranya membantu biaya pendidikan, membantu kebutuhan makanan dan minuman, menyayangi dan memperhatikan kesejahteraan. Orang yang menyantuni anak yatim akan mendapatkan hikmah yang sangat besar, di antaranya dijamin masuk surga, mendapat banyak kebaikan, dekat dengan Rasulullah. Ciri yang kedua, orang yang menganjurkan tidak memberi makan terhadap fakir miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta
untuk mencukupi sebagian kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Miskin adalah orang yang mempunyai harta tetapi hanya dapat mencukupi sebagian kebutuhan hidupnya. Rasulullah mengajarkan, siapa yang mempunyai harta, bersedekahlah dengan hartanya. Punya ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya. Bahkan dengan senyum kepada orang lain akan menjadi sedekah. Jadi, sebagai umat Islam, wajib berbuat baik kepada fakir miskin, tidak bersikap angkuh, dan memberikan sedekah bagi yang mampu. Ciri yang ketiga adalah orang yang lalai terhadap sholatnya. Sholat adalah ibadah yang wajib dikerjakan umat Islam. Sholat merupakan rukun Islam. Dengan demikian, orang yang mengaku Islam tetapi tidak sholat, maka termasuk orang yang melalaikan perintah Allah. Adapun ciri-ciri orang yang lalai terhadap sholat, diantaranya selalu menunda waktu sholat, tidak khusyuk dalam sholat, tidak melaksanakan rukun dan syarat sholat, senang meninggalkan sholat. 4. Orang yang sholatnya riya. Melaksanakan sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi umat Islam. Namun, ada golongan orang-orang yang sholat tetapi dianggap mendustakan agama. Mereka adalah orang yang sholatnya riya. Riya artinya ingin dipuji. Jadi, orang yang melakukan sholat karena ingin mendapat pujian, maka pahala sholat tersebut menjadi rusak. Karena dalam beribadah, niat beribadah hanya untuk Allah. Ciri yang kelima adalah orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Setiap muslim dianjurkan untuk saling membantu orang yang memerlukan bantuan, karena dengan membantu dapat meringankan beban atau kesulitan orang lain. Dari pembahasan surat Al-Ma'un dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107, terdiri dari 7 ayat, tergolong surat Makkiyah. Kata Al-Ma'un diambil dari ayat ke-7, yang artinya barang-barang yang berguna. Asbabun nuzul surat Al-Ma'un diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik yang suka pamer terhadap sholatnya.